Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pengen gak sih nambah wawasan yang enggak diajarin di sekolah? Seperti logika dasar, critical thinking, public speaking, atau bahkan NFT? Kuy, dengerin podcast Obsesif yang akan membahas seputar pengembangan diri dan soft skills khusus buat kamu. Persembahan Media Podcast Network by KG Media, hanya di Spotify. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyalurkan bantuan lumbung sosial senilai 1 miliar rupiah untuk korban banjir di Aceh Tamiang. Bantuan ini diserahkan Risma kepada Bupati Aceh Tamiang Mursil saat berkunjung ke pos penanggulangan banjir di Istana Karang Aceh Tamiang Rabu siang. Mensos Risma menjelaskan bantuan lumbung sosial ini cakupannya luas karena bukan hanya dalam bentuk makanan. Ia berharap seluruh bantuan ini bisa disalurkan ke seluruh kecamatan yang terdampak banjir. Di sisi lain, ia mengatakan bantuan ini merupakan tahap 2 karena sebelumnya Kemensos sudah menyalurkan bantuan dalam bentuk makanan. Risma tiba di Aceh Tamiang sekitar pukul 09.45 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke posko bantuan di Istana Karang, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh. Kedatangan Risma disambut sejumlah pejabat daerah, di antaranya Bupati Mursil, Wakil Bupati Tengku Insafudin, Kajari Agung Ardianto, dan perwakilan dari Kodim 0117 Atam dan Polres Aceh Tamiang. Dalam kunjungan ini Risma menyalurkan bantuan logistik senilai 1.066.276.000. Ia mengatakan bantuan ini untuk disalurkan ke seluruh daerah di Aceh Tamiang yang terdampak banjir pekan lalu. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI mengajak pemerintah daerah menjaga kelestarian hutan yang tersisa di Sulawesi Selatan. Upaya menjaga hutan disebut perlu peran kepala daerah, dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Direktur Eksekutif WALHI Daerah Sulawesi Selatan Muhammad Al-Amid mengatakan, WALHI Sulsel akan mengajak pemerintah daerah bersama-sama memulihkan hutan yang rusak, baik akibat pembangunan, pembalakan maupun alih fungsi lainnya. Menurut Amin, pemerintah harus mulai memikirkan peningkatan ekonomi di sektor lain. Sebelumnya catatan akhir tahun, WALHI mendapati tutupan lahan hutan yang berbeda dari 2010 jika dibandingkan tahun 2020. Tutupan lahan dari tahun ke tahun semakin berubah secara signifikan dengan banyaknya rongga-rongga dalam hutan karena telah dialihfungsikan. Amin menyebut seluruh pihak harus turun tangan untuk memulihkan kondisi hutan seperti sedia kala. Viral di media sosial soal pengurusan SIM dengan harga tinggi membuat pihak kepolisian bereaksi. Video di media sosial tersebut menunjukkan bahwa pembuatan SIM B2 umum dilakukan melalui calo dengan harga fantastis. Video tersebut diduga dibuat di luar Sulawesi Utara dan saat ini pihak kepolisian tengah menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Polda Sulawesi Utara mengimbau warga agar tidak percaya dengan informasi yang tidak benar terkait pengurusan surat izin mengemudi. Kepolisian berharap masyarakat Sulawesi Utara yang akan mengurus SIM harus mengikuti prosedur yang berlaku. Tingkat penghunian kamar TPK Hotel di Kalimantan Selatan dari waktu ke waktu terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kepala BPS Kalimantan Selatan Yos Rusdiansyah mengungkapkan berdasarkan data yang mereka miliki, sejak bulan Agustus tahun lalu TPK mulai menunjukkan progres yang baik, yakni di atas 50%. Sektor pariwisata yang mulai pulih berdampak besar pada peningkatan hunian kamar hotel di provinsi ini. Mengingat sektor pariwisata dan perhotelan juga menjadi yang parah terdampak pandemi seiring dengan adanya pembatasan perjalanan dan penutupan tempat wisata. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.